Yang kecil-kecil dosa dirontokin, dosa sama orang tua, sama saudara, sama temen. Dosa yang kecil-kecil dah, sama laki, apalagi po. Mau berangkat ngaji kadang-kadang laki kita perintah. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Ada yang model begitu bang. Orang sono. Jauh dah. Ada kali 3 meter dari sini ya. Ya Allah. Kadang nggak salah, nggak sadar kita bikin dosa bu. Suami lagi tidur bangunin salah. Bangun bang, bangun. Lu lihat no, jam berapa udah? Lah laki-laki tidur suruh niat jam. Lah ibu aja bu yang melek niat jam menyuruh laki. Sekarang pergi haji, umroh, ya nggak 9 jam pesawat. Kenapa? Karena ilmu bikin mudah. Sampai Jakarta Jeddah. Sekarang enggak berangkat sekarang. Besok bikin sinetron, satu negara batal haji. Nah doain beliau Kiai Haji Romai Rama, Allah kasih sehat panjang umur, karena umur beliau usia udah lumayan bu, 75 nih sekarang beliau usianya. Tapi alhamdulillah salutnya saya pribadi sama beliau tuh luar biasa. 75 tahun masih manggul-manggul gitar. Itu gitar yang kagak ada ujungnya bu, itu beratnya aja bang 10 kilo 10 kilo tapi masih kuat. Main gripnya tuh Masya Allah, tangannya udah agak-agak keriput tapi beliau masih kuat, semangatnya luar biasa, suaranya nggak berubah. Tuh hebatnya beliau ayah Haji Omar, beliau luar biasa. Tuh gitarnya kan nggak ada ujungnya, makanya beliau kalau nyanyi begini-gini mulu bu. Kenapa beliau begini? Karena nyari ujungnya nggak ada, dicari ujung gitarnya. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi man syaa bil ma'asiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu Allah Ta'ala bijami'il kamalatil ubudiyah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para kiai, para asatidzah, segenap para guru-guru yang hadir, yang mohon maaf nggak kesebut namanya karena nggak ada catatannya. Terkhusus pula untuk seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Ittihad dan para ibu, bapak, hadirin jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita di pagi yang cerah ini dalam acara kajian duha. Insya Allah pembukaan ini ya, pembukaan, mudah-mudahan hadirnya kita semua Allah kasih sehat wal afiyah, panjang umur, Allah jauhkan dari penyakit, dan mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama saya mau mengucapkan permohonan maaf hadir agak telat karena tadi sholat subuh berjamaah gabungan di acara FKMM, Forum Komunikasi Masjid dan Musola Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Jadi saya kira 6:30 itu udah naik ceramah, nggak taunya jam 7:30 baru naik ceramah. Jadi tadi nggak ceramah di sono, cuman kultum, jadi kuliah terserah antum, jadi nggak banyak. Ibu bapak hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, hari ini kita hadir dalam rangka ta'lim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan olehmu wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu?
orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui tentu jelas tidak sama. Maka hari ini tanpa mengurangi dari kesibukan kita, bahkan kita di sela-sela kesibukan kita bisa hadir menyempatkan waktu untuk taklim. Makanya orang ngaji itu nggak ada batas waktunya, Bu. Iya, nyaut apa? Ya. Orang ngaji itu nggak ada batas waktunya. Minal mahdi ilal lahdi, dari mulai di bedong sampai kita di bedong lagi. Ngerti di bedong? Ini bahasa Mandarin, kok. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Artinya apa? Nggak ada batas waktunya. Ustaz, saya repot banget pengen buat ngaji, sebenarnya gabung sama ibu-ibu majlis taklim, sama pengajian, sama kaum bapak. Menrepot banget, ngomongin repot, siapa juga repot, Bu. Bener. Kita dari masih muda kerja udah repot, punya suami ngurusin suami, punya anak ngurusin anak, repot lagi. Udah tua punya cucu, ngurusin cucu, repot lagi. Lah kapan mengajinya? Bener kan? Sementara Allah sudah bilang waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yangqilun, siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Artinya apa? Sekarang aja udah kerasa. Kalau ngaji udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas. Guru ngajarin setengah mati. Nek baca nek, emang matanya kurang awas. Kuping rada kurang denger. Dengerin nih, ikutin ya. Innahu kana tawwaba. Baca nih, baca. Innahu kawa tembaga. Nuh. Kuping, Bang. Iya, artinya apa? Kalau ngaji udah tua ada ribet. Mumpung kita masih sehat, ada kesempatan kumpul begini kita datang. Sempetin waktu. Orang ngaji nggak ada ruginya. Kumpulnya kita ngaji di pengajian, dosa-dosa kita dirontogin. Dosa kita diusek, dihapus, ditipek, digebeg. Itu macam-macam bahasa udah, Bang. Tuh. Kita ngaji, dosa kita diusek, dihapus. Raba dada kita masing-masing. Ya Allah, pasti kita semua yang hadir di sini nggak ada orang yang suci, semuanya dosa. Emang kita semuanya pendosa semua, termasuk yang ngomong sama, Bang. Emang tukang ngomong dosanya banyak. Apalagi tukang ngomong, emang dosanya di omongan, salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang, saya biasa aja. Kenapa? Biasa gue mah diomongin orang. Emang gue tukang ngomong, wajar diomongin orang. Makanya saya punya prinsip, hidup itu laksana sungai. Ada aja tai yang lewat. Emang begitu hidup. Artinya apa? Kita nih kumpul begini, dosa dirontogin, diusek, dihapus, ditipek. Dosa sama orang tua ada, sama saudara, teman, tetangga. Dosa mata, dosa tangan, salah comot, dosa mata, salah lihat, dosa mulut, salah ucap, dosa kuping, salah dengar. Emang semuanya banyak dosa. Yang kecil-kecil dosa dirontogin. Dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman. Dosa yang kecil-kecil dah, sama laki, apalagi po. Mau berangkat ngaji kadang-kadang laki kita perintah. Gua ngaji dulu, Bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Ada yang model begitu, Bang. Orang sono. Jauh dah. Ada kali 3 meter dari sini ya. Ya Allah. Kadang nggak salah, nggak sadar kita bikin dosa, Bu. Suami lagi tidur bangunin salah. Bangun, Bang, bangun. Lu lihat no, jam berapa udah? Nah, laki-laki tidur suruh ngiat jam. Lah ibu aja, Bu, yang melek niat jam menyuruh laki. Bangun, Bang, bangun. Lu lihat no, jam berapa udah? Lah laki lagi tidur suruh niat jam. Salah, ibu aja yang melek. Ya Allah, dosa nggak sengaja ada. Kumpul begini kita ngaji sama guru, mandang wajah guru kita aja udah ibadah, Bu. An-nadhar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya di mana? Bukan di angkot, bukan di mall, di majlis. Bahkan ada hadis menyatakan an-nadhar ila wajhil alim dakhalal jannah. Mandang wajah orang alim masuk surga. Orang sekarang ada kepo. Enak banget Ustadz dibang mandang orang alim dong masuk surga. Lah nggak sembarangan mandang. Kita memandang wajah guru kita. Guru kita pernah memandang wajah gurunya.
Gurunya mandang wajah lagi gurunya. Gurunya lagi memandang wajah gurunya lagi. Gurunya lagi, gurunya mandang wajah gurunya. Sampai ke gurunya mandang wajah gurunya. Ke gurunya, sampai ke gurunya, dia pandang lagi gurunya lagi, mandang lagi wajah gurunya. Maka gurunya mandang wajah gurunya, sampai gurunya, sampai ke tabiin, sampai ke tabiin, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh kok. Apa tawa? Bu, tuh hebatnya luar biasa, Bang. Dua, yang pertama dosa diangkat, pahala kita kumpul di pengajian dicatat begitu besar. Sama seperti kita sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat, Bang? Boro-boro 1000. Sholat raweh aja ngeliat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia, ya lama nih, lama pindah kita terawih, ngaku aja udah. Ya Allah, pahalanya gede luar biasa. Dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah kita nengok 1000 orang sakit? Mau pakai modal. Nengokin orang sakit tuh minimal jeruk 2 kilo bawa. Kadang-kadang datang doang ke rumah sakit nengokin, enggak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus pakai nanya, emang apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus begini. Yang sakit nyaut, nggak ada yang gua rasa-rasa. Kok begitu lu? Iyalah, lu kemarin nggak bawa apa-apa. Nah, kalau lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga kadang-kadang. Ya Allah. Dosa kita diangkat pahalanya gede, Bu. Berkah. Bahkan orang yang ngajinya rajin, kumpul di pengajian getol banget. Guru saya bilang, ada orang nanti meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, ditanya sama malaikat, marrobuka, waman nabiyuka, wama kiblatuka. Itu orang kagak nyaut-nyaut ditanya, kagak jawab-jawab. Malaikat sampai pegel nanya. Laporan ini malaikat munkar nakir, ya Rob, orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya, enggak jawab-jawab pertanyaan saya. Kata Allah, siapa yang lu tanya? Periksa. Oh, saya kenalin domisilinya si Tebet. Periksa dia masih hidupnya bagaimana. Ternyata diperiksa sama malaikat, orang ini Bu masih hidupnya, ngajinya rajin banget, ngajinya getol. Gurunya belum datang, dia datang duluan. Temennya belum nyampe, dia nyampe duluan. Speaker belum dihidupin, mic belum dicolokin, ambal belum digelarin tuh ambal. Dipanggilin atu-atu temennya di majelis taklim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian, Rodiah, Romelah, kumpul sini ngaji. Dipanggilin sambil selawatan, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Temennya nyaut yang malas, ibu-ibu gua kagak ngaji, anak gua lagi nyuci kolor suami, malam ngompol 2 kali. Ya Allah, ini orang ngajinya rajin banget, Bang. Dari muda sampai tua ngajinya getol. Cuman satu, apa? Ngajinya diajarin sama gurunya kagak paham-paham. Tapi ngajinya rajin, diajarin sama gurunya nggak paham-paham, nggak ngerti-ngerti, bebel banget. Kata Allah, percuma lu tanya, udah malaikat, jangan lu tanya yang begitu. Yang model begitu dapat dispensasi dari Allah, dapat yang namanya mughfar, keringanan dispensasi dari Allah, bebas pertanyaan kubur. Tuh, tiba gara-gara ngajinya getol doang, po. Kayak datang aja udah, ikutin guru ngaji. Guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Guru kebet lah kebet, guru tutup. Temen nyolek, halaman berapa cing? Ah, boleh kebet doang. Tuh, masya Allah luar biasa, nggak ada ruginya, Bang.
Almar'u ma'aman ahabba. Kita dikumpulin nanti bersama orang yang kita demenin. Di dunia kita kumpul bareng sama guru-guru kita, ntar di akhirat kita kumpul bareng sama guru. Tuh. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya. Yang gak punya guru mau kumpul sama siapa di sono? Guru dipanggil duluan sama malaikat. Malaikat ngomong, guru cepetan masuk surga. Pintu surga mau ditutup, mati. 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 Waduh.